Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. selamat pagi Bunda Dewi. Selamat pagi, Bunda Ruli. Sehat ya Bun ya? Alhamdulillah. Masih utuh puasanya Bunda? Alhamdulillah, insya Allah utuh nanti sampai akhir Alhamdulillahirabbil Ramadan. ya, Insya sehat Allah. selalu ya Bunda. Sebelumnya terima Amin. kasih banyak nih Bunda Dewi karena sudah berkenan hadir di Bincang Ramadan APC 1444 Hijriah ini. Jadi harapannya nanti tagline kita itu kan Ketua APC berbagi gitu ya. Jadi Oh Bunda iya. Dewi ini termasuk salah satu perempuan tangguhnya APC nih. Yang Nah, karena itu nanti kita akan mendapatkan sharing yang insya Allah nanti akan bermanfaat buat bunda-bunda APC semua. Tema kita pada sesi ini terkait dengan work-life balance ya Bunda. Bagaimana Ya. sih sebenarnya keseimbangan yang harus dimiliki oleh seorang ibu ketika tidak hanya peran-peran domestik saja yang dimiliki gitu ya, tetapi juga peran publik yang kalau saya melihat Bunda Dewi ini nggak cuma satu ya Bun. Jadi selain owner dari kedai barokah gitu yang bertanggung jawab ada dengan beberapa karyawan, terus kemudian menu juga masak sendiri ya Bunda ya, di Ya. ininya menu sendiri, terus kemudian ada beberapa komunitas yang saya perhatikan juga Bunda cukup aktif di komunitas itu, banyak kegiatan-kegiatan sosial yang juga Bunda lakukan, termasuk di APC ini dong yang menjadi Ya. salah satu ketua APC di tahun 2020 2022 ya Bunda ya. Ya, betul. Nah, luar biasa. Jadi harapannya nanti Bunda Dewi juga akan banyak memberikan insight, masukan dan juga sharing terkait dengan apa yang sebenarnya menjadi tips ya gitu ya Bunda sehingga semua tanggung jawab itu bisa terlaksana dengan baik. Baik, Bunda Dewi, berkaitan dengan work life balance. Mungkin sebelum masuk ke sana bisa sedikit Bunda Dewi ceritakan berkaitan dengan aktivitas Bunda nih saat ini nih gitu. Dengan Oke. kesibukan-kesibukan yang Bunda Bunda miliki ya Bunda ya sekarang ya Bunda. Ya. Silakan Ya, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi di sini saya dulu menjabat Ketua APC 2020 sampai 2022 dan ini saya akan sharing tentang work-life balance. Jadi saya itu ada suatu usaha yang sebenarnya itu usaha turunan dari ayah mertua saya, tetapi saya yang didapukkan untuk meneruskan yaitu pendistribusian pupuk bersubsidi, Bun. Jadi Oh, yang utama itu sejak tahun 2010 itu saya pegang itu pendistribusian pupuk bersubsidi. Jadi dari pemerintah saya untuk menyalurkan pupuk ke petani. Itu yang pekerjaan utama saya dari 2010 hingga kini. Itu jadi dari produsen kami salurkan ke kios-kios dan itu kios-kios itu sudah ada MOU-nya jadi tidak bisa sembarang kios. Itu yang pekerjaan utama saya. Kemudian saya juga ada warung, warung makan. Nah, itu itu luar sebenarnya biasa. sambilan sih. Waduh, Itu tampilannya luar sambilan. biasa. Ya. Jadi dua pekerjaan itu kemudian saya juga ada beberapa komunitas, salah satunya APC, Alumni of Prima Parents Community ini sudah sejak anak saya sekolah sampai sekarang, sejak anak saya playgroup sampai sekarang sudah kuliah Kuliah ya di Bunda. tahun kedua. Kuliah di tahun kedua ini ya alhamdulillah saya masih ikut APC dan insya Allah APC terus berkembang begitu dengan komunitasnya ini. Saya juga ada beberapa komunitas yang lain, komunitas sosial, juga ada komunitas komunitas untuk hobi ya, antara yang yoga, goes itu juga ada pengajian yang kemudian ada arisan, ya itulah. Itu untuk balance aja. Jadi work life balance.
Jadi ada pekerjaan, ada juga keluarga. Di dalam keluarga itu juga ada beberapa untuk pribadi sendiri yang memang harus dibalancekan ya. Itu aja sih. Jadi kalau saya uraikan work life balance itu adalah terjadinya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan. Itu Bun. Jadi kalau pekerjaan ya itu di luar rumah, kalau di dalam rumah kita sudah di lingkungan keluarga. Itu yang kita urus adalah keluarga. Ya. Itu Bun. Wah, luar biasa. Malah saya baru tahu itu, Bun, kalau yang apa dari tahun 2010 itu, Bunda. Malah Iya, Indonesia. Iya, wah itu malah lebih sibuk ya, Bun ya. iya Eh, itu utamanya. karena tanggung jawabnya lebih besar. Baik, Bunda, dengan apa yang tadi Bunda sampaikan terkait dengan kegiatan-kegiatan Bunda gitu ya, tidak hanya pekerjaan di luar rumah gitu ya, juga tanggung jawab pengasuhan dan sebagainya. Sebenarnya adakah alasan yang Bunda miliki gitu ya, sehingga kok ibaratnya tuh gini Bun, kok mau ya repot-repot gitu ya, padahal kan pekerjaan kan nafkah sudah dapat dari suami gitu ya Bun ya. Oh, Ya, tapi kok terus kok mau sih gitu, kok sibuk banget gitu, kenapa sih kok nggak fokus pada pekerjaan yang ada di rumah saja gitu. Adakah alasan-alasan dari Bunda sehingga Bunda terus kemudian berpikir bahwa ini ada sesuatu yang bisa saya lakukan? Silakan Bunda. ya, ya itulah karena sudah sejak dulu ya kita saya itu bekerja karena dulu sebelum nikah udah kerja kerja terus jadi ikut perusahaan orang lain. Nah setelah kerja masih pengen kerja akhirnya ada usaha sendiri itu Bun. Tapi juga saya menyadari saya punya keluarga jadi harus memanage waktu itu benar-benar biar seimbang. Itulah yang kita namakan work life balance. Jadi kalau urusan pekerjaan saya setting waktu dari jam 8 sampai jam 3. Nah, Hmm. itu di pekerjaan itu pun saya bisa eh, kadang ada kalanya sibuk full satu hari, kadang kadang ada enggak. Jadi saya juga ada waktu-waktu, misalnya hari Kamis saya harus pengajian ke sini, tetap saya bisa laksanakan dengan waktu 2 jam gitu pergi nanti balik ke kantor lagi. Jadi kalau saya bekerja itu dari jam 8 sampai jam 3, tapi di luar itu pun saya masih bisa untuk nyambi lah, jemput anak, ikut pengajian, ikut arisan, kegiatan APC, itu pun. Jadi kita memang harus benar-benar memanage waktu itu dengan baik. Begitu juga untuk karyawan-karyawan saya juga saya uh, terapkan untuk dia bisa memanage waktu ya. Jadi bekerja itu dari jam 8 sampai jam 4 kalau karyawan yang di perusahaan pupuk saya. Nah, itu dari jam 8 sampai jam 4 itu biasanya jam 3 mereka sudah selesai. Jadi sholat asar itu mereka sudah selesai. Kita bisa berkomunikasi, saling canda, santai. Itu nanti sampai kita pulang jam 4. Jadi itu untuk sosialisasi antar karyawan dengan saya, dengan rekan-rekan kerja mereka gitu. Jadi itu pun yang saya terapkan. Jadi tetap pulang jam 4, tapi diusahakan jam 3 itu sudah selesai sebelum sholat asar. Kita sholat asar, sudah santai, jam 4 kita bareng-bareng pulang. Itu Bun. Luar biasa. Jadi biar nggak meninggalkan pekerjaan di rumah gitu ya Bun ya, membawa pekerjaan Ya, ke rumah gitu ya. Jadi urusan kantor ya di kantor gitu ya di Bun. kantor nanti sampai di rumah udah urusan dengan Urusan anak-anak, nemenin anak-anak belajar, nemenin nonton TV, itu sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Nanti di hari Minggu kita juga kalau bisa jalan-jalan bareng-bareng untuk ya kita mericak juga ya badan kita. Itulah. Jadi biar seimbang itu, Bun. baik, Bunda Dewi, kalau dengan apa yang tadi Bunda sampaikan, adakah sesuatu yang Bunda dapatkan ya dengan apa ya dengan kesibukan yang Bunda lakukan tadi, terus kemudian tentu saja kalau bicara tentang kedai barokah tadi, usaha pribadi tadi, tentu saja membuka lapangan pekerjaan ya Bun untuk orang lain, gitu, Ya, memberi kesempatan kepada orang lain untuk berkarya juga gitu. Tapi untuk pribadi Bunda sendiri, gitu ya, untuk pribadi Bunda sendiri sebagai perempuan, sebagai seorang ibu gitu ya, sebagai personal, adakah sesuatu yang Bunda dapatkan dengan melakukan hal itu semua Bunda? Silakan Bunda Dewi. ya
tentunya ada ya. Saya membuka usaha itu tentu juga ada keinginan, yaitu satu juga keinginan untuk menolong Hmm. pekerja-pekerja ya. Jadi ada kemarin itu beberapa yang memang dari pandemi itu mereka dirumahkan, itu juga baguslah kita coba-coba, yuk kita coba untuk membuka warung lah, warung makan itu. Nah, kemudian mereka juga senang gitu. Wah, saya dapat pekerjaan lagi. Ya, saya juga senang ya. Saya juga ya insya Allah bisa membantu mereka, juga bisa apa namanya untuk kebutuhan saya juga ada. Anak-anak juga biar belajar untuk bisnis ya. Jadi ini juga Hmm. saya mengajarkan kepada anak-anak saya ini loh bisnis ini seperti ini. Jadi Hmm. kadang kala kan kalau usaha warung itu ada kalanya naik, ada kalanya turun. Nah, itu ada kalanya untung, suatu saat ada kalanya rugi. Gimana cara untuk apa? Walaupun di dalam tahap rugi itu, tetapi kita masih tetap bisa memanage para karyawan kita. Itulah. Jadi harus ada yang untuk pengelolaan warung, ada untuk saving. Saving itu digunakan untuk apa ya? Untuk ini jika ada suatu kendala di dalam kita berusaha, itu kita bisa gunakan saving itu ya. Ini juga untuk mengajari anak-anak saya juga, terus kepada para karyawan kita juga. Ini loh kalau kalau buka usaha itu seperti ini gitu. Jadi ya insya Allah juga mereka bisa memahami. Saya pun tidak menutup kemungkinan jika karyawan saya tidak boleh kamu bekerja di tempat saya terus. Kalau kamu mau Hmm. buka usaha sendiri, saya akan sangat senang dan saya akan sangat membantu. Itu pun prinsip saya untuk Masya Allah. mengentaskan karyawan saya seperti itu. Bukannya malah jengkel ya Bun, karena Enggak, saya mau malah, keluar malah. ayolah, kamu bisa usaha, udah punya tabungan, buka sendiri gitu kan, sudah ada ilmunya, udah ada manajemennya seperti ini. Gitu. Ya, insya Allah kemarin sudah ada satu Bun yang memang Oh. Bun saya tuh punya anak, gimana kalau saya buka di rumah, kebetulan rumahnya kan di jauh gitu ya di pinggir sana. Ya udah silahkan gitu dia coba-coba ya alhamdulillah bisa berkembang juga gitu Bun. Wah, jadi akhirnya dia juga bisa mandiri ya Bun secara finansial ya, nggak jadi karyawan gitu ya ibaratnya. Ya bisa mandiri. Iya, jadi saya juga senang. Saya nggak menutup. Kamu harus ikut saya. Ini nggak, Bu. Saya malah senang. Kamu keluar, kamu ada teman yang bisa dimasukkan ke saya, silahkan. Gitu. Jadi kalau dia mau keluar, dia cari penggantinya dulu, gitu, baru dia keluar. Gitu. Jadi kita sama-sama enak. Baik, Bunda berkaitan dengan kendala tadi, Bun. Ketika kendala itu dihadapkan pada salah satu peran ya, Bun, apakah itu di pekerjaan, apakah itu di usaha Bunda, atau mungkin kendala berkaitan dengan apa ya aktivitas-aktivitas yang di rumah atau aktivitas sosial gitu ya, Bun ya. Karena kan kalau kita bicara tentang kendala itu kan mungkin di hampir di setiap Ya, ini ada ya Bun ya, apapun bentuknya, sekecil ya, apapun itu. Itu untuk menjaga supaya work life balance Bunda itu tetap terjaga dengan baik gitu ya Bun. Jadi artinya kendala di pekerjaan itu terus kemudian nggak bikin Bunda itu jadi bad mood di rumah gitu, atau kendala di kegiatan sosial, atau kendala di rumah tidak terus kemudian menjadi bad mood di kegiatan sosial. Itu apa Bunda yang Bunda lakukan Bun supaya kendala itu tidak menjadi hambatan tersendiri kita? Silakan. ya. Kalau kendala sih pasti ada ya Bun ya. Kita dalam hidup ini tidak selamanya berjalan dengan mulus. Pastilah ada. Jadi sebisa mungkin sih kita memang tidak terlalu ini ya, tidak terlalu mempermasalahkan. Jadi kalau saya dengan anak-anak itu saya sudah ada jadwal. Besok kamu jadwalnya apa? Oh saya sekolah sampai segini, saya les ini. Oke, berarti kalau dulu anak-anak masih kecil ya, berarti nanti mama jemput jam sekian. Paling telat 15 menit, ini nanti kamu tunggu. Kebetulan di sekolah kan juga gitu. Dan anak-anak sampai sore saya bisa jemput. Terus kalau untuk kendala di usaha, memang ada ya Bun ya, kadang-kala itu memang ada kendala, tapi ya alhamdulillah kita selalu berpikirnya yang tenang ya Bun ya, jangan gerusa-gerusu. Jadi kita
selalu ada, kalau ada masalah A, solusinya apa? Hmm. Solusinya ini. Pastilah semua itu ada solusi, walaupun kita kadang-kala juga, aduh susah ini gitu. Jadi ya itulah Bun, kadang juga kita, wah ini kalau di penyaluran pupuk itu ya, waduh si A ini belum bayar, padahal saya sudah harus untuk beli lagi itu ya, kita bagilah ya sudah, nanti kita belinya sementara. Kalau dulu biasanya saya bisa beli 10, ini 5 dulu atau 7 dulu, kita juga bisalah itu, semua semua kendala bisa teratasi, dan insya Allah bisa teratasi setiap ada masalah itu, Bun. Baik. Wah, ya memang Bun ya. Jadi di mana ada kesulitan pasti ada jalan ya Bun. Karena Ya, bersama komitmen itu insya Allah seperti itu. Kita percaya aja. Oke. Baik, Bunda, kembali lagi ke work life balance tadi Bunda. Kalau bicara tentang work life balance, itu sebenarnya kalau dari perspektif Bunda Dewi sendiri, work life balance itu sebenarnya seperti apa tuh Bunda? Ya, work life balance itu kan harus menyeimbangkan antara waktu bekerja dan kehidupan. Kehidupan itu ada keluarga, ada komunitas, ada untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri itu misalnya saya yoga, ikut Ah, goes gitu ya, ataupun kita olahraga bisa bareng dengan anak-anak. Jadi keseimbangannya itu, kita bekerja, ada waktu tertentu untuk bekerja dari jam 8 sampai jam 3. Kemudian kita untuk kehidupan di rumah tangga, nanti sore kita sudah kumpul dengan anak-anak, makan bareng. Kalaupun ada waktu, kita juga bisa olahraga bareng, minggu pagi bisa bersepeda bareng gitu. Kemudian kita juga ada komunitas ya Bun ya. Komunitas itu juga untuk balance-nya saya juga, balance-nya mungkin ibu-ibu sekarang juga banyak sih yang mempunyai komunitas yang banyak ya punya, ada pengajian, itu kan juga untuk merecharge diri kita sendiri, jadi kita nggak stres ya. Jadi kita nggak stres. Jadi kalau menurut saya work life balance itu salah satunya juga agar kita tidak stres. Jadi kemudian juga kalau kita senang, kita happy, itu juga bisa meningkatkan produktivitas. hmm. Jadi kita mempunyai inovasi-inovasi itu. Kalaupun di warung, wah ini tadi ayamnya dibikin ini. Kemudian saya punya inovasi. Nah, itu juga salah satunya, balance-nya itu seperti itu, Bun. Jadi kita menyeimbangkan agar diri kita tidak stres, tetapi kita juga bisa meningkatkan produktivitas kita, taraf hidup kita itu, Bun. Jadi kalau menurut saya ya memang harus dibikin balance lah itu. Jadi sebenarnya tidak melulu harus mereka yang bekerja ya, Bunda Dewi ya. Jadi artinya itu mereka yang hanya tidak memiliki pekerjaan dengan apa digaji gitu, tapi mereka punya komunitas, mereka terlibat di kegiatan-kegiatan sosial atau pengajian. Itu sebenarnya work life balance juga diperlukan ya Bu untuk mereka ya, Iya, betul. di Iya, samping betul. begitu ya Bunda ya. Jadi Betul, iya, betul. jadi Jadi salah satu pengajian itu kan juga untuk menenangkan hati, ya kita juga jadi tambah wawasan. Oh, kalau ini tuh jadi seperti ini, isi-isi apa namanya di dalam pengajian itu bisa kita pahami, insya Allah kita jalankan dengan baik. Jadi kita juga bisa meningkatkan iman kita, itu juga salah satu work life balance-nya itu, Bu. Jadi kalau kalau menurut saya yaitu bisa meningkatkan taraf produktivitas, bisa agar kita tidak stres, kemudian juga bisa meningkatkan hubungan yang lebih baik, Bu. Bun. Jadi kita mempunyai apa ya, di luar pekerjaan kita bersosialisasi. Nah, itu kita bisa menjalin hubungan, menambah persaudaraan, itu juga salah satunya menurut saya itu juga work life balance kita. Jadi bisa memiliki waktu di luar, bisa. Yang penting kita bisa memanage waktu itu dengan baik. Itu, Bun. Jadi memang work life balance itu juga sangat dekat dengan manajemen waktu ya Bunda ya, berarti ya. Betul, iya. Oke.
Artinya ketika seseorang itu memiliki keseimbangan dalam kehidupan mereka pun, mereka juga bisa memanage waktu itu dengan cukup baik. Ya, Uh, ya betul. Baik, saya tertarik dengan apa yang tadi Bunda sampaikan itu. Ketika tidak harus bekerja dan memiliki aktivitas sosial, itu kan juga bisa saling ini ya menurunkan tingkat stres tadi ya Bun, karena kan ketemu sama Ya, teman gitu ya ya Bun. betul. Yeah. Nah ini adakah hal-hal yang bisa Bunda sampaikan ini supaya nanti Bunda sebagai yang pernah menjadi ketua APC itu ya Bun ya, itu bisa memberikan insight nih kepada bunda-bunda APC yang menyimak bincang Ramadan kita pada pagi hari ini. Uh, Sebenarnya apa sih dengan keterlibatan Bunda dalam komunitas ini sehingga itu bisa menurunkan tingkat stres gitu, menjadi support system buat Bunda. Adakah yang bisa Bunda sampaikan sehingga itu ternyata ketika saya ikut komunitas sosial seperti APC ini ternyata ada juga manfaatnya gitu. Salah satunya tadi itu misalnya menurunkan tingkat stres atau yang lainnya. Silakan Bunda. Ya, saya juga salah satunya itu komunitas APC ini, waduh luar biasa ini. Selain arisan ya Bun ya, ilmu-ilmu itu kita juga ada edukasi ya, sering ada edukasi, sering ada pengajian itu kan. Jadi salah satunya seperti kemarin itu ada kita mendatangkan cooking ya itu ya, cooking class itu. Nah, itu sangat luar biasa itu juga. Kita jadi nambah wawasan, wah bisa masak coklat, masak kue gitu kan Bun ya. Kemudian kita arisan itu waduh itu seru ya, seru sekali. Itu saya senang dan insya Allah ibu-ibu itu dengan komunitas APC ini akan menambah wawasan. Yang kedua juga akan menurunkan stres. Kita ketemu dengan teman-teman di APC dengan canda guraunya, terus kita juga kadang ngobrol, berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Bagi saya itu sangat bermanfaat sekali dan insya Allah juga bagi ibu-ibu semua yang tergabung di APC itu akan sangat ini ya Bun ya, sangat bagus sekali untuk menambah ilmu dan wawasan. Seperti kita misalnya, aduh kok saya sakit ini, ada teman kita yang di apoteker, ada yang dokter ya, kemudian aduh ada masalah anak saya seperti ini, ada yang dari psikolog seperti Bunda Ruli Bun, anak saya gini-gini, ada solusinya. Itulah salah satu keuntungan kita bersosialisasi di komunitas itu bisa seperti itu juga bisa menurunkan stres Bun, kita ketemu teman-teman itu waduh Masya Allah kita senang Bun itu Bun, itu juga salah satu work life balance itu seperti itu. Jadi kita bersosialisasi di komunitas itu insya Allah itu bagi kita semua bisa menambah manfaat dan ilmu untuk diri sendiri, ilmu untuk keluarga, bisa juga kita untuk orang lain, menyampaikan kepada orang lain. Oh kemarin saya ketemu dengan Bunda Ruli, ini seperti ini, solusinya seperti ini. Tiba-tiba ada masalah teman seperti itu, saya bisa sampaikan. Itu bisa bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga juga. Insya Allah untuk orang lain itu Bun. Kalau saya sangat senang sekali berkomunitas dan di APC wah, sangat senang sekali, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, Bunda Dewi, bagaimanapun juga ya Bunda, ketika kita bicara tentang komunitas sosial gitu ya, terutama ya, karena kan Bunda tidak hanya di APC ya Bun, kalau saya lihat ya, pasti ada Ya, di komunitas yang lain. Dan saya yakin stereotip atau karakter dari setiap komunitas itu kan juga berbeda-beda gitu ya. Kalau misalnya betul. tadi yang menjadi bagian dari work life balance itu komunitas ini bisa membantu menurunkan tingkat stres karena kita punya support system gitu. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa ketika suatu komunitas atau organisasi itu berkembang, pasti ada hal-hal yang menjadi perbedaan ya Bun, gitu ya. Ya, Jadi ya, betul. apakah itu perbedaan pendapat, apakah itu perbedaan Ya, pandangan gitu ya. Meskipun nanti pada akhirnya akan dikembalikan lagi pada visi organisasi atau visi komunitas. Nah, kalau Bunda Dewi ini kan sudah mengikuti pahaman saya
di APC ini udah sejak berdiri ya Bun, udah termasuk jadi salah satu Ya, bidannya, bidan yang pertama. lahirnya APC ya Bunda ya Ya. dari tahun 2013. Nah, apa sih Bun yang bisa Bunda sharingkan kepada kami supaya apa tadi yang Bunda sampaikan bahwa manfaatnya banyak, bahwa ini bisa diterima, jadi sesuatu yang memang bermanfaat buat setiap anggota. Apa yang bisa Bunda sampaikan supaya hal-hal negatif yang mengirimi keterlibatan seseorang itu ke dalam komunitas itu bisa terhindari Bunda, sehingga yang seharusnya itu bisa menurunkan stres yang menjadi bagian dari work life balance itu bisa terpenuhi gitu, bukan malah ikut komunitas tapi malah stres. Tapi malah stres, malah kepikiran atau malah ini apa mungkin ada ini ya Bun, ada tips gitu ya Bun, atau sesuatu yang bisa Bunda sampaikan ke kami semua sehingga itu nanti menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keterlibatan kita dalam suatu komunitas. Silakan Bunda. Ya, betul sekali. Memang kita di dalam keseharian itu bertemu dengan orang-orang itu berbagai macam sifat dan karakter ya Bun ya. Ya. Memang ada sifat yang tidak bisa kita pahami, tapi ya semua kita terima. Dari kita sendiri yang harus kita tidak bisa mengatur orang lain. Jadi kalau sifat orang seperti itu kita tidak bisa. Kamu harus gini itu tidak bisa. Tapi yang harus kita perbaiki adalah sifat diri kita sendiri. Oh, orang itu seperti itu ya. Jadi kita aja yang bisa memahami. Jadi kita tidak bisa orang itu sifatnya gini, harusnya gini, tidak bisa karena itu memang karakter orang beda-beda. Jadi kita tidak bisa merubah karakter orang, tetapi kita hanya bisa merubah dari diri kita sendiri. Kita Allah. bisa memahami orang itu, jadi kita ya sudah terima saja. Kita dengarkan, kalau kita tidak bertentangan dengan kita, ya sudah kita dengarkan saja. Kita juga bisa menilai atau kita juga bisa belajar. Oh, ada orang yang seperti ini. Kita pahami saja. Ya itulah kalau prinsip saya, kita tidak bisa merubah karakter orang, tetapi diri kita yang bisa menerima Masya karakter orang Allah. tersebut. Itu Bun. Masya Allah, Bunda keren sekali gitu. Saya jadi keinget ini ya tentang bahwa setiap orang itu punya lingkar pengaruh dan lingkar peduli ya Bun gitu. Ya, Tadi yang Bunda sampaikan itu bagaimana kita bisa mengubah seseorang gitu. Jadi yang bisa kita ubah ya diri kita sendiri, bagaimana cara kita menerima perbedaan itu ya Bun ya. betul, Masya iya Bun. Allah. Itu bikin kita tidak stres kalau seperti itu. Tapi kalau Iya Bun. karakternya seperti itu, kita harus mengikuti. Aduh, tidak, karena kita juga Ya, punya prinsip sendiri, kita punya karakter sendiri, ya kita harus bisa memahami sifat dan karakter orang lain, Bun. Itu. dengan tetap berbuat baik tentunya ya Bunda Dewi Iya, ya. harus itu, Jadi Bun. Kita nggak harus terus berbuat kemudian baik kepada semua. ya, nggak malah jengkel gitu ya Bun, ada perbedaan. Enggak. Janganlah itu nanti Ya. bisa membuat kita stres sendiri. Jadi salah satu obat stres itu tipsnya yaitu kita tidak boleh terpengaruh, tetapi kita harus bisa memahami. Itu Bun. Kalau bisa kita beri saran, kalau tidak ya sudah. Yang penting kita sudah memberikan saran yang terbaik itu Bun. Kalau saya seperti itu. Insya Allah juga ibu-ibu di APC mempunyai karakter yang baiklah semuanya, bisa memahami karena kita juga berkomunitas sudah sejak lama ya. Jadi kita juga 2013 sudah, ya Bun. iya sudah ilmunya sudah sangat luar biasa ini yang dari APC ini Bun. Gitu juga dengan komunitas yang lain, saya pun juga bisa memahaminya seperti itu Bun. Iya, baik. Sehingga keseimbangan itu tetap ada ya Bunda dan tidak ada Ya, dorongan untuk ya udahlah gitu. Kalau misalnya saya nggak cocok dengan ini, kemudian yang lain nggak cocok lagi dengan yang lain. Wah itu iya. nanti malah merusak diri sendiri. Wah saya Iya, sepakat. nanti malah kalau diambil hati malah aduh bikin kita stres. Jadi kita ya, oh iya ya orang itu seperti itu ya. Oh iya, itu aja sih Bun. Kita Baik. harus anu sendiri bisa menata hati kita sendiri Bun. Terima kasih Bunda Dewi. Kembali lagi ke work life balance tadi Bunda. Dengan aktivitas yang Bunda lakukan tadi. Kalau sekarang mungkin agak
lebih enak ya Bunda, karena kan putra-putrinya Bunda udah gede ya Bun. Betul, Iya, iya. sudah punya aktivitas masing-masing Ya. gitu ya. Nah, tapi kan Bunda kan memulainya kan sejak anak-anak itu masih kecil gitu ya, sejak anak-anak Mm-mm. belum belum seperti sekarang yang mereka masih butuh Bunda Dewi. Bagaimana Bunda Dewi menjaga work life balance yang Bunda miliki itu ya? eh, deng- Komunikasinya seperti apa sih yang Bunda lakukan ke suami gitu ya, ke anak-anak sehingga peran-peran itu bisa Bunda lakukan dengan semua dan work life balance-nya tetap bisa terjaga. Ya, Silakan Bu. karena kami beraktivitas ya, kemudian anak-anak ini juga dari kecil sudah sekolah ya di ini yang apa full day semua. Jadi kita punya aktivitas dari pagi sampai sore. Begitu juga dengan saya, suami itu beraktivitas. Walaupun saya aktivitasnya juga disambil hidup anak, disambil nganter anak itu ya Bun ya. Jadi uh, kami memang sejak kecil sudah melakukan aktivitas sendiri-sendiri. Kemudian kita sore baru kita berkumpul itu Bu. Jadi untuk work life balance-nya itu anak-anak juga sudah memahami karena sudah sejak kecil saya dan suami memang ada di luar rumah. Kadang saya juga bekerja bisa di dalam rumah juga. Itu anak-anak memahami. Jadi sekarang anak-anak sudah besar, anak-anak sudah aktivitas sendiri-sendiri. Saya juga sudah enjoy, Bun. Suami juga enjoy. Berarti pagi itu kita punya kegiatan sendiri-sendiri. Anak sekolah, anak kuliah, suami kantor, saya juga bekerja. Itu sudah menjadi aktivitas kami masing-masing dan itu juga alhamdulillah suami anak-anak sudah terbiasa dan sudah sangat memahami seperti itu, Ridho Bu. ya Bun ya. Iya, Sudah jadi ridho. anak-anak juga sudah mulai menerapkan work life balance juga walaupun bukan Ah, work tapi studi ya. iya 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 iya. Life balance ya Bun. Jadi lebih ke Ya, life betul. Lebih balance ya. tepatnya life balance gitu. Iya, Bunda, memang menyenangkan sekali ya kalau misalnya kita punya pola gitu ya, Bun, ya. Seperti yang Bunda sampaikan tadi, ketika mulai dari bangun tidur, jam segini Bunda sudah di rumah, terus kemudian aktivitas kembali ke rumah setelah beraktivitas di luar rumah seharian. Kalau untuk Bunda gitu ya, atau seperti saya ini kan memang lebih sebenarnya bukan statement ini, jadi lebih ke pertanyaan. Sebenarnya lebih mudah nggak sih kalau misalnya kayak kayak Bunda atau kayak saya ini kan tidak ada fixed time ya, Bun ya. Untuk pekerjaan kan Ya, tidak ada fixed time yang harus jam 8 sampai jam 3 gitu ya, yang memang harus di kantor dan seterusnya. Sementara kan bunda-bunda APC dan mungkin juga bunda-bunda lain di luar APC itu kan juga banyak juga yang bekerja dengan fixed time dari jam ya, 8 sampai jam 5 sore gitu. Kadang-kadang ya, nyampe rumah itu udah malam gitu. Nah, aktivitas-aktivitas sosialnya kan otomatis juga juga terpengaruh gitu ya Bun ya. betul. Kalau misalnya memang dilakukan di Sabtu Minggu itu kadang-kadang tidak semua bun kadang-kadang malah banyak yang menganggap bahwa Sabtu Minggu itu family time gitu. Jadi Ya, bisa malah tidak ada aktivitas aktivitas sosial gitu ya Bun. Nah ini sebenarnya bagaimana Bun untuk menyikapinya ini, terutama untuk working mom yang mereka punya fixed time ya Bun. Jadi mereka ya. kantor dari jam 8 sampai jam 5 sore gitu. Nah ini menjaga supaya mereka tetap balance, work life balance-nya itu tetap terjaga seperti apa Bunda? Kalau menurut Bunda Dewi? Silakan Bunda. Iya, kalau menurut saya itu mereka memang waktunya sangat terbatas ya. Jadi bekerja harus bekerja dari jam 8 sampai jam 5. Tapi mereka punya hari libur Sabtu Minggu biasanya seperti itu ya. Nah, Sabtu Minggu itu biasanya mereka juga bersama keluarga ya. Tetapi kemungkinan juga sekarang anak-anak kan juga mempunyai kegiatan ya Bun ya. Misalnya anak-anak, wah aku Sabtu ini kumpul dengan teman-teman ini mau belajar bareng atau mau kalau sekarang itu mau buka bersama itu di rumah temannya gitu ya Bun ya. Jadi kemungkinan juga eh, ibu bisa juga bersosialisasi ya itu tadi yang saya terapkan betapa pentingnya sosialisasi di luar rumah itu juga jadi tidak stres mungkin juga mereka dari pagi kerja sampai di rumah hanya aktivitas seperti itu akan kalau menurut saya itu bisa menimbulkan stres Bun. Jadi memang salah satunya itu
memang dengan bersosialisasi di luar. Kemudian juga kan ada tuh arisan RT. Nah, itu juga jangan mengabaikan itulah. Biasanya itu RT kan tetangga ya, itu juga bisa bersosialisasi dengan tetangga. Jadi kita juga tidak harus komunitas, harus ikut komunitas itu tidak, Bun. Dengan tetangga kita bisa bersosialisasi. Dengan tetangga pun kita bisa mendapatkan ilmu pengalaman mungkin ya dengan saling bercerita ini. Oh, masaknya tuh harusnya bumbunya ini. Nah, itu juga, Bun. Itu juga bisa untuk ngurangin stres juga. Jadi janganlah untuk rutinitas itu kantor, rumah sudah berkumpul gitu. Memang keluarga itu sangat penting, tetapi juga anak-anak sekarang kan kalau seperti saya anak-anak sudah besar ya, mereka juga mempunyai teman banyak, kadang juga aduh ini ulang tahun, nah mereka juga harus datang kan, nggak mungkin anak itu harus di rumah terus gitu juga. Kita juga anak boleh keluar tapi dalam pengawasan kita juga. Begitu juga dengan ibunya. Nah, bunda-bundanya itu juga kalaupun tidak ada komunitas, bisalah juga dengan tetangga. Tapi kalau memang dari alumni Prima Parents ya ikutlah APC. Itu sangat luar biasa itu. Bisa sangat-sangat mengurangi stres itu ketemu bunda-bunda itu semua senyum-senyum, nggak ada bunda itu yang cemberut di APC itu nggak ada. Amin ya Allah. Jangan-jangan Bunda Dewi juga ini apa pengurus LPKK atau RT RW ketua Oh, RT atau ya, pengurus RT iya ikut saya. oh nah itu ya jadi kalau di tempat saya itu ada dasar wisma juga itu Bunda. Ya, Iya, betul. ada Ya pertemuan ada. pertemuan rutinnya itu ya Bun. Ya, jadi artinya itu selagi kita itu memang ada apa ya tiar ada kemauan gitu ya Bun ya. Ada banyak cara yang memang bisa kita lakukan gitu ya Bun untuk tetap kita nggak cuman dari ini ya tetap kehidupan sosial itu tetap harus ada peran-peran sosial itu peran-peran publik pun juga tetap Ya, betul. jaga gitu ya Bun ya. Jadi kayak kalau saya tuh senangnya kayak pertilian itu loh Bun. Ya, Jadi jaga hubungan baik ya memang kadang-kadang struggle ya Bun untuk bisa seperti itu tuh memang harus ada usaha ya. Bun. Harus ada ya, usaha untuk berangkat untuk ini gitu. Tapi saya senang sekali ketika Bunda tadi menyampaikan bahwa manfaatnya itu secara personal itu pasti akan didapatkan gitu ketika kita mengikuti kegiatan-kegiatan sosial tadi itu atau komunitas sosial. Baik, Bunda, eh, kalau kita bicara tentang kembali lagi ya Bun ke work life balance tadi gitu. Kalau selama di rumah Bunda, selama Bunda di rumah itu ada nggak aktivitas-aktivitas itu misalnya kan Bunda kan pekerjaannya berbeda ya sama suami aktivitas juga itu ada nggak Bun sharing dengan pasangan gitu atau dengan anak terkait dengan aktivitas-aktivitas Bunda di luar rumah Bun? oh ya, tentunya ada pun, terutama dengan suami ya. Kita selalu cerita ya itu. Misalnya, wah tadi itu bagus loh ini tadi pengajiannya tentang ini itu yang untuk komunitas. Kemudian kalau dalam usaha juga kadang saya juga masih minta saran suami itu pasti Bun. Jadi, waduh ini tadi begini di dalam pekerjaan ada suatu kendala ini gitu. Nah, kita juga bisa minta saran suami itu. Ya, alhamdulillah memang kalau kita selesaikan sendiri kadang tidak bisa ya Bun ya. Kita punya persoalan di dalam pekerjaan itu juga kita harus sharing juga dengan keluarga, terutama dengan pasangan kita itu sharing. Itu juga suami juga kadang ini ya kita bisa mungkin juga memberikan solusi, memberikan saran gitu. Pada anak-anak juga, anak-anak kadang juga tahu, waduh ini anu ya apa karena ada suatu hal mungkin ya saya harus menyelesaikan pekerjaan itu di luar kota gitu. Karena ini di luar kota ada masalah gini-gini. Ya memang kita juga harus saran juga dengan anak-anak gimana ya kalau besok eh, apa Bunda harus pergi ke Semarang gini-gini terus oh ya nggak apa-apa gitu kebetulan anak-anak juga
tidak terlalu sibuk besok, bisa bisa menjalankan kewajiban, bisa menjalankan aktivitas sendiri gitu Bu. Jadi kita memang sangat perlu kita juga sharing dengan anak-anak, sharing dengan suami, dengan pasangan kita itu pun sangat penting. Jadi melibatkan keluarga gitu ya Bunda dalam setiap Ya, aktivitas yang kita lakukan. melibatkan keluarga. Jadi tapi sebisa mungkin jangan menambah masalah, tapi juga kita hanya sharing aja. Kalau kita bisa selesaikan, tapi juga kadang kita cerita juga sama suami. Tadi ada masalah gini, tapi bisa terselesaikan dengan gini gini gini. Wah, yes, alhamdulillah ya gitu ya. Jadi untuk semangat kita juga ya Bun ya, kalau saran dari pasangan kita itu baik itu wah juga semangat tuh besok duh kerja lagi deh ini. Jadi bosen gitu. Iya. Jadi artinya memang ketika Bunda sharing seperti itu, anak-anak pun juga tahu bahwa bundanya ini tidak hanya membawa kebaikan, kemaslahatan gitu ya, manfaat tidak hanya untuk mereka dan keluarga kecil Bunda, tetapi juga membawa kemaslahatan kepada komunitas yang lebih banyak, orang yang lebih banyak gitu ya Bun. Uh, Ya, ya, jadi sebenarnya saya senang sih dengan apa yang tadi Bunda sampaikan. Jadi artinya kan bagaimana kita mengajarkan anak-anak itu sebenarnya melalui uh, ini ya model ya kita sebagai role model mereka bahwa ya, ketika kita itu punya kelebihan, punya sesuatu, punya ilmu itu kalau misalnya bisa dimanfaatkan atau bisa memberikan manfaat atau kemaslahatan kepada orang lebih banyak ya kita lakukan gitu. Jadi karena ya, Bunda Dewi punya punya ini ya punya kelebihan untuk bisa memanage orang, kemudian membantu orang lain. Nah, ini sebenarnya kan jadi akhirnya kan kemaslahatan Bunda Dewi itu tidak hanya ke anak-anak dan suami atau ke keluarga gitu, tetapi ke ya. lingkungan yang lebih besar. Masya Allah, ini sebenarnya ini ya bunda-bunda APC semua bahwa sebenarnya ketika kita bicara tentang work life balance itu juga bagaimana kita bisa saling berbuat baik tidak hanya untuk diri kita dan untuk keluarga, tetapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, betul, betul Luar sekali. biasa Bunda Dewi. Jadi Bunda. kalau kita sharing itu juga mengajarkan anak-anak loh Bun. Jadi biar anak-anak juga kalau punya masalah cerita ke kita gitu, jangan Hmm. dipendam. Itu salah satu untuk mengajarkan anak kita juga. Jadi biar anak-anak juga saling berkomunikasi dengan orang tuanya itu pun sangat penting sekali. Kita jangan sampai kita nggak tahu persoalan anak, anak itu hanya diam, jangan sampai sekali seperti itu Bun. Kita harus Jadi, mengajarkan juga. Jadi saya punya masalah, saya cerita ke anak-anak ini, anak-anak juga cerita itu Bun. jadi kayak pembiasaan gitu ya Bun ya. Ya, Iya. jangan Iya. sampai anak-anak itu punya rahasia, punya persoalan gitu. Aduh, nanti Atau kasihan sekali. curhatnya di medsos. Iya, ya. Curhatnya malah di medsos, marah sama mamanya curhatnya di medsos. Iya, aduh. Iya, iya Bunda. Jadi memang apa namanya itu ya kalau kita bicara work life balance itu hal-hal seperti yang Bunda sampaikan itu penting sekali jangan sampai kita ngurusin pekerjaan di luar terus kemudian lupa bahwa ada anak-anak kita itu yang sebenarnya juga masih butuh Nah, butuh itu nggak balance kalau itu Bun. oh ya Bun ya masih butuh bonding gitu Iya. butuh butuh kita untuk mereka jadi tempat curhatnya juga. Wah, luar biasa. Baik, Bunda, ini sebenarnya banyak sekali yang masih ingin saya tanyakan, tetapi karena durasi ya Bunda Dewi ya, mungkin dari ada statement closing statement yang bisa Bunda sampaikan ya, yang itu bisa menjadi apa sesuatu yang bermanfaat untuk bunda-bunda APC dan juga semua bunda-bunda yang menyimak segmen ini. Bunda bisa menyampaikan closing statement-nya, Bunda. Silakan Bunda Dewi. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi ya, dengan tema kita work-life balance, itu memang harus menyeimbangkan diri kita sendiri, menyeimbangkan antara waktu di luar rumah dan di dalam rumah. Artinya waktu untuk bekerja bagi yang bekerja dengan yang keluarga kita itu memang harus seimbang. Jadi di luar rumah kita juga untuk bersosialisasi dengan orang lain yang bekerja dengan beberapa teman kerja, yang bersosialisasi dengan komunitas, tetapi di dalam rumah tangga kita juga harus balance juga
untuk menerapkan kebaikan-kebaikan itu di dalam rumah tangga kita. Jadi prinsipnya work-life balance itu ada menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan. Kehidupan itu bisa dengan keluarga, bisa dengan diri kita sendiri, dengan komunitas. Itu pun kita harus balance biar hati kita juga senang kalau kita mempunyai yang balance itu tadi ya, itu juga akan menenangkan hati kita, tidak stres, kita juga bisa menambah wawasan itu Bu. Jadi memang work life balance itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu Bun, dari saya terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Bunda Dewi. Semoga ini menjadi semangat kita ya, Bunda-Bunda APC dan juga Bunda-Bunda semua, untuk kita tetap semangat beraktivitas dan memberikan kebaikan, kemaslahatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nggak ragu untuk melakukan hal-hal yang memang itu menjadi kelebihan-kelebihan kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang working mom, sebagai seorang istri, sebagai seorang Ya, gitu ya Bunda ya. Baik. Terima kasih banyak Bunda Dewi karena sudah memberikan banyak sekali pencerahan kepada kita di pagi hari ini. Insya Allah nanti akan membawa kebaikan juga untuk bunda-bunda semua. Selamat beraktivitas Bunda Dewi, selamat melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah ini. Insya Allah kita ketemu lagi di segmen yang lain ya Bunda Dewi. ya Bunda, senang Masih sekali berkenan bisa berbagi kan bertemu. Bun? Ya, Ya, nanti kita akan bicarakan lagi atau diskusikan lagi tentang tema yang berbeda. Matur nuwun Bunda Dewi. terima kasih. Terima kasih.